Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sampai mana sekarang? Yang kelima ya? Ya, yang kelima. Kaidah yang kelima, qiyad yang nomor 5 dari qiyad-qiyad sabar dari gangguan orang lain. Yang nomor pertama sudah, yang nomor 2 sudah, yang nomor 3 juga sudah, sampai sekarang 5. Khamisuha yang nomor 5, ayya'lama hendaknya seorang hamba itu mengetahui annahu bahwasanya dia mangtaqoma ahadun qattu, tidaklah seseorang itu intaqoma membalas dendam, qattu sama sekali, membalas dendamnya itu linafsihi karena pribadinya dia, karena dirinya dia. Tidaklah itu terjadi illa aurathahu, kecuali akan mewarisi kepadanya dzullan, kehinaan, yajiduhu yang dia menjumpai kehinaan itu fi nafsihi pada dirinya. Faida afa, apabila dia memaafkan, azzahullahu, Allah akan memuliakan dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kelima ini menjelaskan begini: antara orang yang memaafkan, antara orang yang membalas dendam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sudah menelaah, meneliti, sudah mentatabuh. Kata beliau, tidaklah seseorang itu membalas dendam kecuali justru dia akan menjumpai pada dirinya kehinaan, justru malah hina. Berbeda dengan dia memaafkan. Kalau memaafkan itu justru Allah akan memuliakan dia, menaikkan derajatnya. Coba aja dipikir itu, jangan mikir itu. Jenengan disakiti, terus jenengan balas dendam. Itu pada dasarnya jenengan itu menghinakan diri jenengan. Kok bisa menghinakan, Pak? Bagaimana caranya? Kita akan menjadi hamba nafsu. Dan tidak ada di kamus manapun orang yang menghambakan nafsu itu mulia. Itu rawono. Pasti akan menjadi hina.
Berbeda dia kebalikannya, justru tidak mau menjadi abdinya nafsu, maka orang ini akan menjadi apa? Mulia. Jenengan pikir-pikir, pakai akal jenengan. Ini kan kaidah ini kan meres akal. Jenengan pikir lah. Jenengan ini. Misal contoh dia nyetel apa? Nyetel tonggo jenengan itu, nyetel musik buanter. Gambarannya kan ngono. Sedangkan gak gelem melok kalah, banter pisan. Jenengan dia banter kan kono buanter maneh. Mari jenengan buanter maneh, terus jadine apa? Banter-banteran kan? Nah, jadi kaya gendeng ngono kan ini. Kayak gendeng ngono, Pak. Iku padha dasare adalah dadi abdine nafsu. Dan kalau jadi abdina nafsu yajiduhu dzullan, pada hakikatnya itu adalah sebuah kehinaan, kerendahan pada dirinya. Wong sing jadi abdine nafsu itu orang kok mulia, justru jenengan maafkan orang gubris ngono ku mau, orang gubris wong iku mau. Itu justru jenengan akan merasakan sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Dan ini yang harus kita logikakan, awak dhewe iki ndelek mulia apa ndelek kehinaan. Nah, kata ndelek kehinaan ya wis turutono nafsumu. Ngamuk balas dendammu. Kalau gitu kita akan menjadi abdine nafsu. Tapi kalau kita ingin jadi orang mulia, ya sudah, maafkan. Jangan ngamuk, jangan balas dendam. Kalau Anda nggak balas dendam, bukannya kalah, tapi Anda merasakan apa? Kemuliaan. Alhamdulillah, aku ngalahkan nafsuku. Dan sejatinya perang yang paling besar adalah lawan nafsu. Kan itu. Jadi kalau jenengan iso ngalahno nafsu, berarti kan sebuah kemuliaan. Kalau jenengan melok nafsumu, itu berarti awakmu dadi abdine nafsu. Jenengan dudu wong menang, wong mulia, wong kalah, wong hina. Sek dadi abdine nafsu. Itu Pak ya. Kama yaqulur Rasul, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ma zadallahu abdan ma zadallahu afwan. Ada dua riwayat, ma zadallahu afwan illa izzah. Yang saya tulis lafate abdan, maf'ul bih kedua dibuang. Ma zadallahu abdan izzan ma'addallahu abdan afwan illa izzan. Tidaklah Allah menambahi kepada hamba rupane izan, rupane afwan, pemaafan, illa izzah, kecuali akan menjadi mulia. Maknai hadis, nalikani tatkala hamba itu, tatkala Allah menambahi kepada hamba sifat maaf, justru tidaklah itu melainkan akan bertambah izzat, kemuliaan.
sabda Rasul ini. Berarti kalau Anda disakiti, diganggu, terus memaafkan, kata Rasul, nambah mulia. Sengomong Rasul. Jari para ulama, kenapa kok nambah mulia? Yang kayak saya terangkan tadi, dia bisa mengalahkan nafsu. Karena itu kan bergejolak gitu. Kita diganggu, pengen nih balas. Nah, disinilah Anda mau jadi hambai nafsu ataukah jadi hambai Allah? Kan ngono. Kalau hambai nafsu berarti Anda akan membalas dan membalasi ngawur gitu kan, Atau sampean jadi hambai Allah. Kalau hambai Allah berarti ya wis lah, Anda maafkan wae wis. Berarti Anda memaafkan tadi apa? Mulia. Kenapa mulia? Sejatinya Anda bisa mengalahkan apa? Nafsu Anda. Maka Anda iso ngalahno nafsu itu menjadi mulia. Senengan lihat Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma hamma bihi walamma hammat bihi wa hamma biha. Nalikane padha seneng antara Yusuf sama Imra'atul Azizi, istrinya sang raja, itu padha seneng. Terus apa yang terjadi? Nah, falawla burhana rabbi, Allah ngasih bukti kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Allah memperlihatkan taufiknya, memberikan taufiknya kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Coba lihat, jadi nggak dia mulia? Mulia, walaupun akhirnya masuk ke penjara, tapi ujung terakhir dari Yusuf alaihi salatu wassalam adalah kemuliaan. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Dia jadi pembesar negara, bayangkan, pembesar negara. Bahkan lewat situ beliau bisa menyebarkan tauhid yang benar, menjadi izah mulia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan nafsunya Yusuf alaihissalatu wassalam. Coba kalau itu terjadi, menjadi hambanya nafsu, akan menjadi apa? Menjadi hina dengan dia berbuat apa? Berbuat apa yang tidak selayaknya dia lakukan. Makanya teman-teman semuanya, kalau ada kata Anda jadi pengurus masjid nyekel duit orang ini, wah duitnya kok akeh tenan iki jajah, pengin tuku iki, pengin tuku iki. Terus kalau kita menjadi abdinya nafsu, duit itu jenengan pakai untuk beli yang tidak selayaknya untuk dibelikan, maka Anda akan dihina. Hina pertama menjadi abdine nafsu. Dan orang yang menjadi abdinya nafsu pasti celaka di belakang harinya. Berbeda dengan enggak, ini miliknya, bukan milik saya. Saya enggak boleh menggunakannya. Saya tetap enggak bisa melakukan ini. Maka dia pun tidak melakukan apa-apa. Karena dia ingin menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan menjadi orang yang mulia. Lihat kasus, bukankah tentang ashabul tiga orang yang masuk ke dalam gua, tertutup pintu guanya, kemudian tidak akan bisa keluar dari ini kecuali harus tawassul dengan amal-amal soleh mereka.
Ambil satu kasus, seorang saudagar kaya mencintai sepupunya, mencintai seorang wanita yang cantik. Sampai jelas-jelas. Kesimpulan terakhir apa, coba lihat. Nah, falamma amkanaha tamakkanaha, maka tatkala si laki-laki itu sudah ada kemampuan untuk menjimainya, wis di depan mata. Yang awalnya dulu tetap ditolak. Ini karena keadaan wanita itu harus pinjam dan harus menyerahkan apa itu yang dia miliki. Falamma makkana, tatkala sudah ada kemampuan untuk menjimainya. Bayangkan, si wanita mengatakan ittaqillah la ya'khudhu syai'an illa bihaqqihi. Jangan ambil sesuatu itu kecuali dengan haknya, takwa kepada Allah. Coba lihat, ini kalau dia lanjutkan, Pak, wis gak di Allah, Allah gak kelihatan aja kok, wis get wae wis. Bulan, Pak, menjadi abdi nafsu, menjadi hambai nafsu, hina. Dan sudah bisa dipastikan dia nggak akan bisa keluar dari gua. Tapi dia meninggalkannya karena Allah, menjadi abdillah, hambai Allah, maka dia bisa selamat dengan menjadi hambanya Allah. Dia pun tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama kasusnya, kalau kita ya ibaratkan apa jenenge, ngikuti muring-muring, Pak, yuk jenengan balas dendam. Berarti jenengan jadi hambae nafsu, hina. Ujung terakhir abdinya nafsu itu hina. Tapi kalau jenengan sabar, nggak melayani, justru memaafkan, justru berbuat baik kepadanya, Anda diem, justru Anda akan memperoleh apa? Kemuliaan. Terusnya, fal izzu, maka kemuliaan, al hasil itu yang fal izzu, maka kemuliaan, al hasil yang terhasilkan, lahu bagi dia, bil afi, dengan cara memaafkan. Itu tentunya ahabbu ilaihi, lebih dia cintai, wa anfa'u lahu, dan lebih bermanfaat bagi dia, minal izzi, daripada kemuliaan, al hasili lahu, yang terhasilkan padanya, bil intiqam, dengan cara membalas. Penulis melanjutkan begini, kan ada yang menyangka justru kalau aku balas dendam, aku membalasnya, justru aku mulia, gitu kan? Oke, kita terima kalau jenengan itu balas dendam, jenengan dapat kemuliaan. Oke. Tapi jenengan bandingkan kemuliaan yang jenengan dapatkan dengan cara memaafkan, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih dicintai dibandingkan dengan kemuliaan yang didapatkan dengan cara balas dendam. Kenapa? Kalau balas dendam, Pak, walaupun perasaan Anda itu mulia, itu adalah perasaan zahir aja, sejatinya bukan kemuliaan. Justru itu akan berujung apa? Dendam, kesumat, dan dendam berkepanjangan kalau Anda balas.
Anda balas jebret, kalaupun dia kalah, menang aku. Dia cukup boloi piye. Dan akan diiting-iting, awas kan nanti wong iki kon, engko kali ini aku kalah, meneh tak parani maneh, tak jukukno celurit, tak bacok kon-kon. Oke lah, Anda menang. Dan Anda rasane apa mulia karena iso balas dendam. Tapi sejatinya bukan kemuliaan secara hati jenengan, Pak. Iku mek apa jeneng nafsu aja. Nafsu jenengan aku mulia. Berbeda kalau jenengan iso memaafkannya. Itulah hakikat kemuliaan. Jenengan iso menekan nafsu dan maka bisa tunduk sama jenengan. Masya Allah, dia lo tak pukul meneng wae. Justru malah nggak aku duit ya. Wah ya kak, wah iki musuh tenan iki wis. Malah manut karo sampe ya. Wah iki aku ra iso iki. Kalah karo wong iki aku. Ya kan gimana? Orang keras, orang apa jenengan balas tambah keras. Tambah keras, tambah keras. Tapi kalau jenengan maafkan, Masya Allah, justru dia takluk sama Anda. Nah, Masya Allah. Kata beliau, fa inna hadza izzun fid dhahiri. Fa inna maka sesungguhnya hadza kemuliaan yang diraih dengan membalas dendam. Fa inna hadza maka sesungguhnya hadza rupane iki apa? Kemuliaan yang diraih dengan membalas dendam. Memang itu izun kemuliaan, tapi fidzahiri secara kasat mata saja, secara zahir aja itu kemuliaan. Wahwa dan ingat balas dendam itu yuritu mewarisi fil batini secara hakikatnya itu dulan sebuah kehinaan. Hakikatnya itu adalah kehinaan. Walaupun secara kasat mata jenengan mulia, soalnya iso balas dendam, iso balas. Anda disakiti, Anda iso balas. Anda dipukul, iso balas memukul. Seakan-akan Anda itu mulia secara kasat mata, tapi secara hakikatnya justru itu adalah kehinaan. Karena apa? Anda tidak bisa melawan nafsunya Anda. Anda ya ora iso melawan nafsu. Ora iso ngelawan nafsu itu bukan kemuliaan, Bro. Itu kehinaan. Walaupun secara kasat mata jenengan menang apa nih gitu kan. Hati-hati banget itu 17 Agustus itu biasanya apa? Pertandingan bola sa-RT mari ngono kalah gelutan. Terus sampean di RT siji. Oh hewa-hewa tok ora iso apa-apa. Wis temen wae delokno ngono apa. Ora entos apa-apa. Ora entos apa-apa, ora ono masalah. Kalau jenengan lawan, piye coba? Gelutan RT loro kalau RT siji ya, gelutan. Ibu-ibu main bola 17 Agustus kok malah ibu-ibu kon metu terus main bola. Ono tuh ban kene main bola. Ono. Masya Allah. Yes, piye. Mari ngono ibu-ibu sing RT 7 kalah sama RT 10. RT 10 nyeplos ae iku kalah lho, pantesan kalah wong lemu-lemu. Lemu-lemu kok main bola dilokno lemu-lemu. Ya wis lah, wis meneng wae, mari urusane. Ora seke dilawan. Sing lawan sing bapakne lha apa bojoku dilokno lemu-lemu. Ngawuk bojone. Terus piye? Tukaran. Tukaran padha dadi abdine syaiton. Syaitane guyu-guyungi pas, ayo ge tengkaran terus gitu. Kemerdekaan malah diisi apa?
Pertengkaran wis mari antara Belanda dan Indonesia kok harusnya lebih harmonis kok malah tengkaran. Iku piye ceritane? Khair insyaallah. Terusnya wal afu dhillun fil batini fi dhannin nasi wa huwa yurisul izza fi haqiqatil amri batinan wa dhahiran. Wal afu memaafkan itu dhillun sebuah kehinaan fil batin pada hakikatnya, tapi diikat fi dhannin nas iku prasangkane menungso. Prasangkane menungso kalau memaafkan itu adalah sebuah hakikat kehinaan. Itu prasangkane menungso. Padahal padahal memaafkan itu yurisul izza mengakibatkan sebuah kemuliaan fi haqiqatil amri pada hakikat perkaranya, baik secara batin maupun secara zahir. Ya kayak kasusnya suami lah Pak. Suami dipaidu karo bojone ya. Suami kok ewe ngono kan ora iso mergawe, ora iso apa. Suamine meneng tak mikir gitu kan. Ora balas gitu kan. Ya wis tak dimaafkan aja. Secara kasat mata, perasaannya manusia, prasangka manusia itu sebuah apa? Kehinaan. Bojo dilokno wong lanang dilokno bojo kok menang wae. Bojo apa iki? Perasaannya manusia kehinaan. Tapi dengan Anda memaafkan si istrimu itu dan berharap kepada Allah akan menjadi penghapus dosa kamu, justru itu sebuah apa? Kemuliaan dan kenikmatan secara zahir dan secara batin jenengan itu mulia. Karena jenengan enggak gupris wis. Ya wis lah semua apa jenenge wis semoga Allah maafkan kamu aja lah. Wis ora sik diurus. Wis dah. Kalau dosa tengkaran aja mari sini. Walaupun nanti kamu kasih tahu nantilah urusan belakangan, tapi saat itu Anda diem. Nggak ada komen, nggak ada komentar, nggak ada apa. Wis Anda maafkan aja, wis apa-apa, wis maafkan aja, wis. Gitu loh. Jenengan jadi takmir masjid. Takmir masjid apa? Takmir masjid kok longa-longo. Manusia ora sampean? Muring-muring apa ora? Jelas muring-muring kan? Longa-longo pisan ta awakmu. Tabiatin menungso muring-muring Pak. Tapi kalau saya muring-muring kok soleh opo? Saman panggil saman jotos misal contoh. Pertanyaan, ketika jenengan jotos dia karena omongan dia, apakah berhenti? Nggak akan berhenti di situ Pak. Tambah panjang urusan. Jenengan jotos jadi abdine nafsu. Justru wah aku takmir masjid kok delokno ngene berarti menghina aku. Wis ora ono masalah dihina menungso wae kok. Sementing Allah melihat ente. Tapi ini berat teori ini Pak. Ngelaksanakannya susah. Aku ya guru mesti iso nglakoni kan guru diuji. Tapi kan itu kan ilmu kan. Ilmune kan ngono. Ayo berusaha. Kalau diseneni bojo wis gelek lah ya, wis iki teruji. Ya sabar kan gitu kan. Tapi kan terus piye mau diapakno? Namanya bojo iku wis koyo ngono. Tapi kalau kita mau marah mau apa pun bikin marah. Mau berlanjut tengkaran. Isin tengkaran diletele orang.
apalagi ngaji berjenggot tukaran itu ora isin toh. Isin banget, Pak. Wis toko meneng wae, sabar. Sabar. Sing waras sabar. Sing ora waras. Terus piye coba? Ayo berakal. Kalau kita nggak berakal yo tukaran wae. Dicela orang, disakiti orang, ya wis lakune menungso, wis perjalanane manusia. Cuma kita berpikir jadi abdine nafsu apa ora ngono tok wae. Kalau abdine nafsi layanono bar sampean layani jenengan hina. Tapi jenengan gelem sabar dan memaafkan jadi abdine Allah jenengan mulia. Wis ngono wae. Penjelas nggih? Nah, saya gini, kalau ditanya apa kiat yang nomor 5, kaidah yang nomor 5 gimana? Supaya kita bisa sabar. Gampangan begini, awak dewek iso sabar. Aku pengen jadi hambai Allah, ora pengen jadi abdine nafsu. Karena abdine nafsu walaupun sepintas dia menang, sejatinya dia hina. Tapi kalau jadi abdine Allah, sepintas dia hina, karena dicaci maki kok meneng wae gitu kan. Sejatinya dia adalah mulia. Pilih di jadi abdine Allah yang ujung terakhirnya adalah sebuah kemuliaan, atau jadi abdine syaitan yang awalnya mulia tapi ujung akhir adalah kehinaan. Wis ngono tok mikir saiki. Mikir. Gus Imam, saya muring-muring. Wis gak ya? Oh, ngono ya. Moga-moga ilmunya bermanfaat. Ilmu mari ngono metu teko masjid diseneni wong. Apa mana pas lagi becak Gus Imam ya? Becak diseneni. Becak ku matamu ndek ndi ngono kan. Matamu ora ndelok. Astagfirullah. Mesti mata-matamu terus ngamuk ya wis ilang dalane wisan. Ilang dalane. Terusnya sadisuha yang ke-6. Ayyashhada al-'abdu, hendaknya seorang hamba menyaksikan annal jazaa, bahwasanya balasan itu min jinsil amal, dari jenis amalannya. Wa annahu zalimun mudnibun, bahwasanya dia orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa. Wa idza afa 'anil nas, apabila dia memaafkan manusia, tolaban, karena meminta, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, afallahu anka, Allah akan memaafkan kamu dzunubaka, dosa-dosa kamu, wa taksiraka, dan kekurangan kamu, fi haqqillah, pada haknya Allah. Coba lihat, jenengan mikir Pak, kaidah yang ke-6 jenengan mikir. Mikir yang pertama, satu, kita semuanya pasti orang yang berbuat zalim kepada Allah dan berbuat dosa kepada Allah. Sepakat kita? Sepakat nggih? Kita semuanya itu adalah orang yang zalim, mendolimi Allah dan mendolimi diri sendiri, dan kita berbuat dosa kepada Allah. Sepakat kan? Sepakat nggak? Ada nggak orang yang nggak punya dosa? Nggak ada. Sepakat kita orang yang punya dosa. Ketika ada orang lain berbuat jahat kepada kita,
berbuat zalim kepada kita, lalu kita maafkan, mengharap kepada Allah, ya kan? Mengharap kepada Allah apa? Semoga Allah juga memaafkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana Anda memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa Anda. Pikirkan ini. Kita semuanya orang yang punya dosa. Kita semuanya orang yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita itu menzalimi Allah? Mata kita yang seharusnya diletakkan pada tempat-tempat yang baik, kita pakai pada hal yang buruk. Telinga kita seharusnya dipakai yang baik, ternyata kita pakai yang tidak baik. Bukankah ini namanya menzalimi Allah? Nah, kita semua pasti menzalimi Allah. Kita pasti berharap kepada Allah, semoga Allah memaafkan kita. Bukankah begitu? Semua orang pasti pengen maafnya Allah. Nah, kita pakai cara. Gimana caranya? Ketika ada orang lain berbuat jelek kepada Anda, sebagaimana Anda berbuat jelek sama Allah, ya enggak? Ketika ada orang lain berbuat jelek kepada Anda, berbuat jahil kepada Anda, orang itu menzalimi Anda, tidak memberikan haknya kepada Anda, sebagaimana kita juga tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda memaafkan dia, ya kan? Maka Anda memaafkan itu mengharap pahalanya Allah. Ingat dulu ya, diikat. Anda memaafkan walaupun Anda mampu membalas. Aku mampu untuk memukul, aku mampu untuk menjotos, aku mampu untuk berbuat lebih kasar daripada itu. Saya mampu, tapi saya tahan. Dikarenakan apa? Mencari di sisi Allah, mencari di sisi Allah. Maka saya berharap dengan perbuatan saya ini Allah akan memaafkan apa? Dosa-dosaku dan kekurangan-kekuranganku. Maka secara kaidah al-jaza'u min jinsil amal, Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Camkan ini. Camkan itu ya Pak. Kayak gini. Memang para salaf dulu punya dua pendapat terkait dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ada di antara mereka nggak mau memaafkan kesalahan orang, nggak mau Pak. Kalau Anda itu menzalimi aku, saya nggak memaafkan. Takut di akhirat. Kenapa begitu? Karena di akhirat itu butuh pahala. Berarti dosamu itu menita juku, iya Pak. Pahala kamu itu menita tak ambil. Karena butuhnya saya terhadap pahala itu, saya tidak apa? Tidak memaafkan. Itu mazhab pertama. Kalau kita ketemu sama orang ini Pak, susah Pak. Susah. Berarti meneh pahala dhewe entek. Diambil sama orang-orang ini karena kita menzalimi dia. Hati-hati, atau menang rasani sapa. Nah, segera minta maaf. Sebab kalau orang ini punya mazhab ini benar-benar ini pahala entek. Ya oleh orang salafi. Salah dia kamu zalimi dia. Salah dia kamu ngerasani dia. Hanya dialah. Dia mau memaafkan, mau nggak memaafkan, hanya dia. Urusan dia. Mazhab kedua tidak begitu, saya memaafkan. Karena apa? Karena dia juga pasti punya salah ke orang lain. Berharap aku bisa maafkan orang, ketika aku berbuat dosa sama orang lain bisa memaafkan aku. Pilih di mazhab iki.
Aku pilih kedua, Pak. Orang yang pertama. Sama mendolimi aku tak sudahlah semari urusannya. Sebagaimana aku juga orang yang mendolimi orang kan, saya berharap dia juga memaafkan. Tapi kalau aku megangi pendapat yang pertama ini, ya ojo sampai kamu dosa sama orang. Kamu akan dibalas itu juga. Ya sebagaimana anak mau doai, jenengan apa? Dapat aliran apa? Pahalai uang, tapi jenengan juga berdosa mau ngalir ke orang lain. Kok doai transfer rene ning transfer ATM antum, mari ngono ilang ndang liya. Kok doai lah. Sebab ulama salaf dulu nggak ada apa-apa, dia punya hak itu dan dia komitmen, nggak mungkin nggak pengen apa menzalimi orang. Itu ulama-ulama biyen pemenawan dewek berat. Kalau ikut pendapat berat. Artinya kan kita sampaikan tadi, itulah al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Anda berusaha memaafkan orang, insya Allah jenengan juga berbuat dosa sama orang lain, berharap juga dimaafkan gitu loh. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah, Allah mau sudi memaafkan kita dikarenakan kita sudi memaafkan kepada orang lain. Ojo jadi pendendam kayak awakmu kurang didosoi, kayak awakmu kurang didosoi. Kalau kita sama-sama sepakat duit dosa, punya dosa dan punya kekurangan, harusnya kita gampang memaafkan supaya kita dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh makhluk yang lainnya. Nah, faida maka apabila fahimal abdu seorang hamba memahami ada perkara-perkara itu tadi, maka sahula alaihi maka akan gampang alaihi atas hamba afuhu memaafkan wasobruhu dan bersabar darinya. Jadi tambah gampang. Iya yo, aku begini kan akan diampuni oleh Allah. Kalau aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Harusnya gampang bagi aku memaafkan orang lain. Orang kok pelit memaafkan. Orang kok langsung membalas. Coba kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membalas atas dosa-dosa yang kita lakukan dan kekurangan-kekurangan kita kepada Allah, langsung dibalas. Apa yang terjadi? Mata kita mungkin sudah picek, telinga kita sudah tuli, lidah kita sudah nggak mungkin bisa bicara. Coba bisa mati kita nanti jadinya. Dan matinya nggak langsung, menderita terlebih dahulu kalau Allah itu membalas apa yang kita lakukan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penguasa mau memaafkan Anda, sedangkan Allah nggak ngerepotin kamu semuanya. Allah nggak mungkin apa? Kita nggak mungkin bikin repotnya Allah kan? Ya nggak? Allah nggak butuh kita. Itu saja Allah masih mau maafkan kita. Kenapa Anda nggak mau memaafkan manusia? Kenapa kita nggak mau bersabar atas gangguan orang lain dan memaafkan orang lain? Bukankah Anda butuh maaf? Nah, itu yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Ojo kok egois. Awakmu njaluk sepuro ning Allah tapi gak gelem nyepuro wong liya, iku jenenge egois. Jenengan iku ora gelem kalau Allah langsung menyiksa Anda, tapi jenengan nggak mau memaafkan kepada orang, itu jenenge egois. Wes, deal insyaallah dicamkan baik-baik, dipikir baik-baik, direnungi dengan cara yang baik. Sabi'uha yang ketujuh. Adzan dulu. Moga adzan dulu. File saya hilang. File saya hilang di sini.
setahun nggak ada. Ada nggak di Tuban? Kartu. Iya. Kartu ini. Iya, enggak bukan memori. Ini kan nggak pernah saya kasih isi pulsa. Ada nggak kartu yang bisa sampai setahun? Kartu HP. Iya. Pak Usamoh, carian aja. Masa aktifnya ada sebulan ya. Ada, kok katanya 1 tahun kok. Tapi nggak pernah saya isi memang. Karena nggak butuh, saya nggak butuh itu. Ya, kita lanjutkan kaidah yang ke-7. Kesimpulan kaidah yang 7 sebelum saya baca, kita disuruh mikir gini. Coba Anda kalau membalas, Anda akan mikir sepanjang waktu piye carane iso balas. Hati kamu akan apa? Sibuk memikirkannya. Kalau sudah begitu, Anda nggak bisa ngerjain yang lainnya. Padahal yang lain itu sebuah kemaslahatan yang bagus banget. Justru kalau dipikir-pikir, lebih musibah mana? Dia nyakitin kamu ataukah akan lepas dari kamu banyak kebaikan? Lebih mana? Lebih kena musibah itu. Karena kita sibuk mikirin Anda waktu ini sholat gak iso sholat, waktu ini maca Quran gak iso maca Quran. Gimana iso maca Quran pikiranmu kudu ngamuk wae. Wong sing ngamuk iku iso to fokus melakukan yang lain gak iso. Isine mek iso nangis, kate nangis, isine kudu muring wae. Sehingga hatinya itu full bagaimana caranya bisa membalas kepadanya. Sehingga apa yang paling bermanfaat untuk masa depan kamu hilang gara-gara mikirkan dia balas. Berbeda kalau Anda sabar. Wis mari sabar. Anda fokus kepada apa? Yang lebih bermanfaat. Anda iso poso, iso sholat malam, iso ngaji, sembarang kali yang itu adalah kebaikan-kebaikan kamu, Anda bisa lakukan. Pilih
wahai manusia, marah, dendam, atau memaafkan? Mikir. Kita baca. Sabiuha yang ketujuh. Ayyashhada al-abdu. Hendaknya seorang hamba menyaksikan annahu, bahwasanya dia idastaghalat nafsuhu, apabila jiwanya itu sibuk bil intiqam, dengan membalas, sibuk mikir balas, pingin ini, apa yang terjadi? Dha'a alaihi zaman, waktunya akan habis, tersia-siakan. Wa tafarraqa alaihi qalbuka, dan akan pecah alaihi, atas membalas, qalbuka, hati kamu. Hati kamu gak fokus mikirin dia aja, bicarane iso balas, bicarane iso nyado, bicarane iso membunuh, bicarane Anda sibuk ngurusin itu aja. Lihat, wafatahu, dan akan lepas pada dia min masalihihi, dari maslahat, kebaikan-kebaikan, dari kemaslahatan lepas pada dia. Mala yumkinu istidra'uhu, apa-apa yang tidak mungkin untuk bisa dibenahi lagi, karena sudah lepas, sudah hilang, sudah lepas. Kalau wis lepas, ora iso dibenahi maneh, ora iso. Yang kita pikirkan ini teman-teman semuanya, kalau awak dewe ini mek mikirin orang, mek mikirin disakiti oleh orang, itu aja yang kita pikirin, jenengan rugi, duniai rugi, akhirate rugi. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang lepas dari kita, yang seharusnya kebaikan-kebaikan itu kita persiapkan untuk akhirat kita. Yang seharusnya kita pikirkan adalah apa? Akhirat kita. Tapi apa itu bisa? Nggak bisa, Pak. Suami istri nih lagi tengkaran sama suami istri, ya kan? Terus mari ngono podo gontok-gontokane sampai 10 hari, misal contoh 10 hari ini, kalau jenengan mikir berapa banyak kebaikan yang lepas dari aku gara-gara pertengkaran kemarin, pikir coba, 10 hari itu lo banyak. Kalau Anda berpikir harusnya 10 hari itu tak dewi menjadi abdine Allah, oh lalu oleh aku pahala dengan Allah. Tapi kalau kita mikirin itu aja rugi banget, Pak. Orang pembisnis, Pak, pembisnis kalau ngoyo-ngoyo orang bakal digubris sama orang pembisnis, ya lah itu udah biarin aja. Yang dia pikirkan adalah bagaimana hasil yang lebih besar. Itu pembisnis. Ngapa ngurusin ngono-ngono? Ya ajar namai. Harusnya kita berpikir begitu. Ngapain ngurusi kamu dikomentari, kamu urusin, kamu dikomentari, capek ngurusin orang yang itu gak penting bagi kamu. Yang harusnya kamu tuh maju ke depan terus, beramal terus, ngejar thalabul ilmi, ngajar, berpuasa, sholat malam, baca Quran. Itu lebih aham, lebih penting, lebih anfa daripada ngurusin apa? A, B, C, Z, D, gas yang gak jelas. Wis tuh ora sing diurusi. Jenengan bilang A ngene, C ngene, harus sampean urusi ya. Entek ngurusi wong. Entek ngurusi. Yang terpenting kan apa? Kemaslahatan kamu itu hilang dan ini nggak bisa diperbaiki. Ini nggak bisa gimana bisa diperbaiki waktu sudah hilang?
10 hari kan, apakah 10 hari akan kembali kepada dirimu? Nggak bakal kembali kepada diri kamu, nggak mungkin. Sudah hilang, Pak. Seharusnya kita bisa ngajar, bisa puasa, bisa sholat malam, bisa ngaji Quran. Gara-gara ini rugi. Merasa kayak dibalas, Pak. Wis jarno wae. Sudah, Allah, saya maafkan kamu. Selesai sudah. Gitu. Taib wala Allah ada barangkali ini tahu hilang semua kamu, hilang kemaslahatan kamu, waktu kamu hilang, hati kamu nggak fokus, wala Allah ada a'dhamu musibatan, musibah yang paling besar asobathu yang menimpa kepada kamu. Minal musibah dibandingkan dengan musibah berupa fi adzal khalqi alai, makhluk itu mengganggu kamu, makhluk itu menyakiti kamu, itu musibah Pak. Tapi jenengan ngurusin dia, membalas, ngurusin dia piye carane iso ngene, jenengan ngurusin dia justru lebih musibah lagi. Karena apa? Kebaikan yang Anda harusnya dapat banyak hilang. Hati kamu yang seharusnya fokus hilang. Waktu kamu hilang tanpa ada faedahnya, hanya mikirin itu aja. Rugi sendiri. Kita itu mati butuh pahala, bro. Mati itu nggawa pahala, orang kok nggawa wong. Wong kanggone apa digawa? Rasa sakit hati nggak akan memberikan manfaat kamu di kuburan kamu. Wis toh pemaaf wae enak. Fokus. Wis mari urusan ya wis mari Pak ya. Wis mari ya wis jenengan nyakit aku toh ya. Wis mari Pak ya saman. Assalamualaikum. Wis enak. Wis enak Pak wis mikir enggak mikir jenengan senai pol. Nah lihat ini. Faida afa, apabila dia memaafkan, wasobaro dan sabar, faragha qalbuhu, fokus hatinya, kosong hatinya, fokus hatinya, wajismuhu, faragha qalbuhu, hatinya fokus, wajismuhu, jasadnya juga fokus. Fokus apa? Lima solihihi, terhadap kebaikan-kebaikan, allati ya ahammu, yang kebaikan-kebaikan lebih penting indahu, di sisi dia, minal intiqami, dibandingkan dengan balas dendam. Lapo ini mikir yang paling penting. Jelas ya? Contoh saya Pak, jenengan Gus Imam ini nggo becak, ana wong ngoceh wae, ewek. Kalau sampean ladeni itu, yang sana sudah nunggu mau becak karo sampean, yang bakal ngasih uang 1 M. Wis Gus Imam, kalau sampean ngladeni wong iki 1 M lepas, piye sampean? Hah? Mbadeki wae ya. Wis Pak, nggih Pak, nggih Pak, nggih pun. Jazakallah khairan. Wis jarno wae, jalan wae. Sali apa? Ada 1 M di depan. Ngono lho, Pak. Kita mikirin ngono. Kalau kita mikirin balas dendam, Pak, ati loro karo wong, iku sing sampean pikirin rugi di depan kita 1 T. Pak, T. Bahkan lebih besar daripada T. Ampunannya Allah, maafnya Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang harus kita lakukan. Ngapain ngopain orang kayak gini ini? Jarno wae. Itu akal, itu cerdas namanya. Kalau ngopain ini iku gak maju-maju. Makanya dakwah ini Pak, kamu kata ngurusi komentar A B C D, entek waktu mengurusi komentar A B C D. Di depan kita itu ada proyek besar. Ngurusi niki ora iso maju proyek itu. Jarno wae ala janbin, kita ngurusi proyek yang besar. Gitu. Itu namanya cerdas, pakai otak, Bro. Ojo pakai didengkul. Otakmu ojo kene dengkul, ora cerdas. Otak kene di ini, kene lho otak iku.
nang ati. Yes. Gus Imam paham? Fayakunu, maka kondisi dia bisa bihifdzi waktihi, iso joko waktune, wala yadhi'u, dan waktune tidak habis, iso joko, iso maca Quran, iso ngene, iso salat, iso nyantai, iso taklim, iso apa. Lah kalau sampean ngurusi ku ora iso taklim, ora iso apa, terus dadi apa mari sampean? Nang omah wae nongas nangis turu nangis, ayo rasakno dhewe. Enggak tenang uripe. Lapo tenang, kemana-mana susah. Pangkate metu gak wani, ora wani. Susah uripe. Sing gawe susah sapa? Ya awake dhewe. Coba dia maafkan. Lapang dada hatine, enak urip. Ojo nyalano wong liya, awakmu dhewe sing gawe ngono ku awakmu dhewe. Coba kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini susah Pak, soalnya hati dewe ini saya kotor, harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bersih mari ngono gampang iso nglakoni apa-apa yang menjadi anjurannya Allah dan Rasulnya. Paham ya? Contoh, sampean gak enak karo Gus Imam. Gus Imam jadi ketua di Masjid Al-Fajr. Terus sampai nang mikirin piye carane nyaduk Gus Imam iki aja. Sibuk ngalor ngidul, bicaranya nyaduk Gus Imam biar enggak jadi takmir masjid. Pertanyaannya sekarang, awakmu enak tuh urip. Sumpek urip iku, apalagi ndelok Gus Imam. Ujung-ujungnya sampean susah, gak gelem sholat di Al-Fajri. Kemana cari kemana-mana? Ono taklim gak gelem melok, ono ngene gak gelem melok, susah dhewe. Coba kalau ada lah maafkan aja lah wis kok selesai, jadi teman baik lagi kan aman uripmu. Ya ora ngono Evan. Tapi iku teorine ngono. Praktek piye? Tinggal nunggu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.